Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ya ibadallah anna Allah qad qala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat tarawih yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sebab Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita. Begitu banyak orang yang berlalu lalang di depan masjid ini dengan kendaraannya masing-masing karena Allah sedang menutup hatinya dengan kehidupan dunia. Begitu banyak orang yang ingin untuk hadir ke masjid ini, namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya untuk berada di atas ranjang pesakitan atau di rumah sakit. Dan betapa banyak manusia yang saat ini sudah ada di balik kubur ingin dibangkitkan kembali untuk sejenak saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya lisan ini senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi role model, yang menjadi contoh bagi kita semua dalam membina hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat tarawih yang sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa di bulan Ramadan menurut para ulama diwajibkan sekitar tahun kedua Hijriah. Hal itulah yang mendasari turunnya surah Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memulai ayat ini Bapak Ibu semua dengan menyapa hambanya dengan sebutan yang mesra, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala jika menyanjung orang yang dia cintai biasanya disebutkan dengan predikatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang kita temukan, mungkin tidak ada, yang mana Allah menyebutkan ya Muhammad. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah menyebutnya dengan hambaku. Itu artinya ayat ini adalah panggilan bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ketika ayat ini turun, Bapak Ibu sekalian, syariat puasa ketika itu masih diberi pilihan.
bagi mereka yang hendak puasa silahkan, maka wajib baginya. Tapi kemudian mereka yang memilih untuk belum bisa puasa, maka juga dipersilahkan dengan membayar fidyah. Itulah yang mendasari ayat wa 'alal ladzina yuqiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi masih diberi pilihan di awal-awal. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan, yaitu bulan masuknya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ketika ayat ini turun, tidak diberikan lagi pilihan kepada orang yang beriman kepada Allah. Semuanya wajib berpuasa. Ketika itu syariatnya, orang yang berpuasa hanya diizinkan untuk buka puasa di waktu maghrib. Ketika kemudian dia sudah berbuka puasa lalu lanjut untuk melakukan istirahat atau tidur, kemudian terbangun di malam hari, maka tidak diizinkan lagi makan, minum atau mendatangi istrinya. Itu syariat awalnya, Bapak Ibu sekalian. Sahabat Nabi SAW, mereka bersabar atas syariat ini, tidak pernah sedikit pun mereka mengeluh. Lalu kemudian terjadilah dua kejadian. Satunya bisa kita dapat dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana di situ diceritakan bahwa ada seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah Al-Ansari. Beliau adalah petani kurma. Ketika itu beliau pulang dari kerjanya. Ketika sampai di rumah, dia tidak menemukan untuk pak buka, sehingga dia mengatakan kepada istrinya, "Pergi cari dulu pak buka di luar, Ananda, Dinda." Ketika istrinya pulang, Qais bin Sirmah sudah ada dalam keadaan tertidur, sehingga di dalam riwayat disebutkan istrinya sampai mengatakan, "Khaibatan lak." Cilaka maki ini, sungguh sial, kata istrinya. Kenapa? Karena suaminya harus bekerja lagi besok tanpa memakan apapun. Hingga akhirnya suaminya ditemukan tidak berdaya di waktu siang hari. Ketika ini terjadi, hal ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, sehingga turunlah firman Allah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kamu sampai terlihat benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Berubah syariat, boleh makan. Sedangkan peristiwa kedua adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu, ini di dalam tafsir As-Suyuti, dia pulang dari rumahnya di malam hari. Dia tanya kepada istrinya, "Sudah ki tidur, Dinda?" "Iya, sudah kak tidur, Kanda." Karena dia sudah tidur, maka syariatnya tidak boleh lagi didatangi istrinya. Tapi karena mungkin Umar mengatakan paling baring-baring jaki itu, didatangilah istrinya. Dan itulah yang mendasari turunnya firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Pada malam hari ini telah aku halalkan bagi kalian untuk mendatangi istri kalian pada malam puasa, yaitu malam Ramadan. Apa yang bisa kita pelajari dari dua peristiwa ini, Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya para sahabat tidak pernah sekalipun mengeluh terhadap syariat puasa walaupun itu berat. Mereka kemudian tidak menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak sanggup." Ketika Allah mengatakan seperti itu, mereka semua sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat sepenuhnya. Inilah yang harus kita transformasikan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita, ma'asyiral muslimina wal muslimat, dipenuhi dengan ujian dan juga tantangan kehidupan. Kita diberikan ujian, bulan puasa masih mendapatkan hal-hal musibah yang kita tidak senangi.
walaupun sebenarnya hal tersebut bisa kita hadapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi pertanyaan besar sekarang, bagaimana Ustadz caranya agar saya bisa melalui ujian kehidupan itu dengan baik dan juga menjadi tolok ukur kesuksesan saya, sehingga menjadi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ternyata kuncinya Bapak Ibu sekalian hanya dua saja, yaitu yang pertama menanamkan, ingat Bapak Ibu sekalian, menanamkan bukan hanya rasa, menanamkan rasa sabar dan menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu adalah tameng bagi kita. Itu yang melindungi kita semua untuk kemudian bisa menghadapi kehidupan di dunia ini. Dalam pepatah dikatakan, man sabara zafira, barang siapa yang bersabar pasti dia yang akan menang. Di dalam puasa, as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng, yustajannu bihal abdu minan nar. Kalau dia bisa menggunakan puasanya sebagai tameng dengan bersabar, maka itulah yang membuat dia dilindungi dari api neraka. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-200, Allah Subhanahu wa ta'ala yang meyakinkan kita mengenai ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, sabar ki, perkuat kesabaran tak, senantiasa ki siap siaga, dan yang terpenting bertakwa ki kepada Allah. Ketika empat komponen ini bisa kita miliki, maka la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang bahagia, yang berhasil, itu bisa diperoleh. Tapi bagaimana caranya Ustadz agar kesabaran ini bisa kita tanamkan, bukan hanya dirasakan tapi ditanamkan? Ada 3 kuncinya. Yang pertama, harus senantiasa sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muadzin sudah azan, kita sabar untuk datang ke masjid, melaksanakan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kita bersabar di atas itu. Ketika kita diperintahkan berpuasa, kita sabar untuk menjalaninya tanpa sedikit pun protes. Ketika kita diminta untuk berzakat, maka kita laksanakan dengan sebaiknya, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, harus juga senantiasa sabar dari setiap kemaksiatan yang selalu mendekat. Ibadah puasa Ramadan ini, siapa yang tidak pernah untuk didekat-dekati untuk maksiat? Karena syaitan selalu berbisik. Apalagi sekarang sudah tren yang namanya bucok, buka cokko-cokko. Jangankan anak-anak, mungkin para remaja juga sudah mulai tren untuk melakukan ini. Kalau itu sudah terbisik di telinga tak ananda sekalian Bapak Ibu, senantiasalah untuk bersabar, sabar ki. Dan yang ketiga, senantiasa sabar hadapi ujian kehidupan. Mungkin nanti menjelang Ramadan, diharap-harap itu THR turun, tidak turun juga. Diharap-harap segera libur supaya bisa fokus untuk ibadah Ramadan, tetap kita diminta untuk bekerja, maka bersabarlah. Tapi kesabaran ini Bapak Ibu sekalian tidak cukup. Harus ada modal kedua yang ditanamkan, yaitu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka kenikmatan itu akan Allah tambahkan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, maka cara menjaganya adalah senantiasa bersyukur kepada Allah, agar kesuksesan yang sudah kita raih dari bersabar itu bisa dipertahankan dan bertambah. Untuk menanamkan nilai syukur ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, juga ada 3 kuncinya. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan satu nikmat kecil kepada kita,
maka jangan kita pernah berpikir bahwa ini nikmat datangnya dari usaha dan jeripayaku Ustaz. Salah. Yang harus kita lakukan, mindset kita adalah kenikmatan ini hadir karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki hal tersebut. Betapa banyak orang yang kemudian takabur, sombong, dan berpikir bahwa apa yang dia sudah raih itu semata-mata hanya hasil usahanya sendiri. Yang kedua, ini bibir Bapak Ibu sekalian wajib untuk selalu digunakan dalam bersyukur kepada Allah. Ucapkan selalu alhamdulillah, ucapkan selalu kalimat-kalimat tasbih, tahmid wa takbir. Jangan diucapkan kemudian adalah kalimat-kalimat gosip atau kemudian kalimat-kalimat yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita. Dan yang ketiga, untuk bisa menanamkan rasa syukur ini, gunakan setiap kenikmatan yang diberikan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya nanti khatib dapat amplop dari sini 300.000 misalnya, ada hak daripada orang miskin di situ 10% yang harus saya keluarkan. Setidaknya 30.000 rupiah untuk saya berikan setidaknya kepada tukang beca, kepada orang yang membutuhkan. Begitulah cara kita hidup. Harus berbagi. Jangan mikir update di Instastory, WhatsApp story, apa kita pakai Pak Buka, karena tidak bisa jadi makan itu Bapak Ibu. Lebih baik disumbangkan kepada masjid ini lalu kemudian dipakai Pak Buka bersama-sama. Kita gunakan nikmat itu untuk mendatangkan ridha Allah dan bukan mendatangkan daripada murkanya Allah. Jangan sampai nanti dapat uang 1 juta, 100.000-nya wal'iyadu billah malah digunakan untuk beli chip domino, mendatangkan murka Allah. Sehingga ma'asyiral muslimina wal muslimat, apa yang khatib sampaikan ini didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sangat takjub dengan orang yang senantiasa bersyukur dan bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah." Kata Rasulullah, saya paling takjub dengan orang mukmin, dan sifat mukmin ini tidak bisa didapatkan kecuali mereka itu sendiri. Dan sifatnya itu ada dua, kata Rasulullah. Yang pertama, jika mereka diberikan nikmat, mereka pasti akan bersyukur, dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri mereka sendiri untuk menjaga kesuksesannya. Tapi apabila mereka mendapatkan hal-hal yang mereka tidak sukai, sabara, mereka berusaha untuk bersabar, dan itu juga akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, yaitu tameng untuk menjaga kehidupan mereka di dunia dan kemudian mendapatkan surga di akhirat. Maka jadilah kita pada kesempatan kali ini menyimpulkan, untuk bisa sukses la'allakum tattaqun dalam bulan puasa, tanamkan Bapak Ibu semua rasa sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.